Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang kami hormati, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya sehingga sampai hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak semua masih istiqomah di dalam mengikuti kajian ba'da subuh. Mudah-mudahan walaupun mungkin agak berkurang, ibu-ibunya lagi sibuk, cucunya pada datang mungkin. Ajeng nopo kirang ibu? Nggih, ajeng dan kurang, jadi mungkin sebagian yang lain ada kesibukan karena memang hari rayanya sudah semakin dekat. Oleh karena itu kita syukuri bahwa kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa menjalankan rangkaian amaliyah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan yang hadir di sini Bapak Ibu semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan sampai akhir nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri juga senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semuanya. Ibu-ibu sekalian dan bapak yang kami hormati, Ahad terakhir atau minggu terakhir dari bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua manusia itu kecenderungan untuk berbuat dosa, kecenderungan untuk berbuat salah itu mesti ada pada kita semua. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Tapi jangan dijadikan pedoman bahwa ngersalah ya jere manusia tempat salah dan lupa. Nah, itu tidak untuk dijadikan seperti itu, tapi wa khairul khoto'i at-tawwabina. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang senantiasa mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW bahwa Ramadan terakhir adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan diterima amal ibadah kita dan senantiasa diampuni semua dosa-dosanya. Terakhir kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang terakhir ini yang akan kami sampaikan adalah tentang rangkaian dari apa yang telah kami sampaikan dulu, bahwa bagaimana sih wanita-wanita yang soleh, dan mudah-mudahan nanti dengan ini bapak-bapaknya juga akan merasakan setelah ibu-ibu banyak membaca, banyak mendengarkan, baik dari media sosial ataupun dari kajian-kajian yang telah disampaikan di majelis taklim. Insya Allah dengan demikian ibu-ibu akan meningkat kesolehannya, meningkat ketaatannya kepada suami,
dan meningkat di dalam membina keluarga sakinah di tempat kita masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa bagaimana kita membentuk keluarga sakinah supaya bahagia itu, yang pertama adalah qalbun syakirun. Sudah kami terangkan beberapa hari yang lalu. Jadi kita harus senantiasa bersyukur, dan kalau kita melihat tentang kehidupan di dunia ini, kita diperintahkan untuk melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Kalau di dalam hal keduniaan, nggak usah ndeleng tanggane sing tuku mobil, nggak usah ndeleng dagangane tanggane sing laris. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuku mobil-mobil dewek sewot, lah palingan boleh utang, utang-utangnya dewek kok dadakan ribut. Lah itu yang namanya kita tidak mensyukuri nikmat. Karena kalau orang yang selalu mensyukuri nikmat, menerima rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan menjadi rizki yang barokah. Qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali orang yang dilulu mertos Bu, diuja apa sih ya? Napa? Ya dilulu lah, dikaproki lah, di apa? Selalu diberi kenikmatan yang banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi malah jadi hidupnya enggak karu-karuan. Banyak sekali orang yang tidak rela istrinya itu karena setelah menjadi orang yang sukses malah jadi kelakuannya warna-warna, enggak seperti waktu dia masih menjadi orang biasa-biasa saja. Yang kedua adalah kita mengkaji atau melihat bahwa zaujuhu solihatun, istrinya menjadi istri yang solehah. Istri yang solehah itu adalah istri yang di dalam rumah tangganya itu saling menyayangi antara satu dengan yang lain, saling cinta, orang nana sedela digoleti. Atau mungkin kalau yang tidak lajur nabai malah kebenaran orang ladeni misalnya. Itu saya kira di sini nggak ada yang seperti itu. Yang kedua, saling tolong menolong dan bantu membantu di dalam hal kebaikan. Yang ketiga adalah kita saling bermusyawarah di dalam menentukan keputusan di dalam rumah tangganya. Banyak sekali yang merasa dirinya lebih berhak untuk mengatur rumah tangganya. Ada yang suaminya ngotot tentang pendapatnya, ada istrinya yang ngotot tentang pendapatnya, ada juga yang dua-duanya itu saling merasa dirinya lebih hebat. Ada kasus yang saya kadang-kadang dimintai dicurhati oleh seseorang ataupun siapa yang butuh pencerahan, mungkin karena saya pernah di pengadilan jadi mungkin ngerti indian gitu, jadi ditakoni gitu loh. Tapi ya saya jawab sekenanya. Suami istri yang punya 2 orang anak, ini baru-baru saja ini, 2 orang anak, yang pertama itu umur 8 tahun, yang kedua umur 5 tahun, istrinya kerja di sebuah bank, terus yang kedua yang suaminya itu juga menjadi konsultan, sudah mumbru-mumbru lah. Di sini juga memang dasarnya anaknya orang yang kaya, tapi istri terlalu sibuk dengan pekerjaannya.
seolah-olah dia itu merasa dirinya super, merasa dirinya itu lebih tinggi daripada suaminya, ataupun merasa dirinya penghasilannya lebih banyak dari penghasilan suaminya. Oleh karena itu selalu di dalam rumah tangganya itu gegok terus, atau apa-apa itu tidak klop gitu loh, tidak sejalan. Jadinya sekarang sedang, kebetulan bukan di sini tapi di Jakarta. Jadi itu memang sebuah contoh bahwa memang di dalam rumah tangga itu satu dengan yang lain, walaupun hal-hal yang sekecil apapun itu harus kita bersama-sama diputuskan di dalam sebuah permusyawaratan. Jadi musyawarah itu penting di dalam menentukan keputusan untuk melanggengkan rumah tangga itu. Ini rumah tangganya belum ada 10 tahun, tapi begitu terus akhirnya menanyakan, loh kalau memang sudah nggak bisa didamaikan ya bagaimana, monggo, yang lebih berhak untuk memutuskan adalah pengadilan. Nah ini sekarang sudah beberapa tahap, tapi masih dalam tahap karena anaknya dua, masing-masing ingin menguasai dua-duanya. Sing lanang jaluk anaknya melu nyong bae, sing wadon jaluk anaknya melu nyong bae. Akhirnya belum diputuskan, tapi saya bilang kalau anak di bawah umur 12 tahun itu yang punya hak mengasuh itu adalah istrinya, sepanjang istri itu tidak berkelakuan yang negatif. Pertama, dia tidak terlalu sibuk atau tidak becus untuk mengurus anaknya. Nah ini dalam pertimbangan seperti itu mungkin nantinya itu nanti juga suami yang diberi hak hadonah atau hak untuk mengasuh anaknya, karena memang istri itu tidak pernah atau jarang di rumah karena selalu terlalu sibuk sekali, sehingga mungkin biasanya kalau sudah umur 12 tahun ke atas itu biasanya anaknya dipanggil atau didengar keterangannya di pengadilan, tapi dalam kondisi sidangnya itu sidang seperti tidak resmi begitulah. Jadi toganya dilepas terus segala macamnya supaya anak tidak trauma. Biasanya melu sapa liri-liri atau mungkin tidak mau ngomong tapi cuma lingak-linguk mau ikut sapa ya. Lah itu kalau terjadi seperti itu yang menjadi korban adalah anaknya. Lah itu yang kasihan. Oleh karena itu di pengadilan itu sepanjang persidangan, sepanjang belum diputus itu mesti setiap saat persidangan selalu didamaikan, karena memang supaya rumah tangganya itu diusahakan untuk senantiasa utuh, masing-masing menyadari kesalahannya, masing-masing ingin memperbaiki rumah tangganya. Oleh karena itu saya yakin di sini insya Allah tidak akan ada yang seperti itu. Ini kasus yang memang sesuatu yang tidak bisa dihindari. Akhirnya belum diputuskan, cuma dia ngomong bahwa prosesnya baru sampai ini, terus saya katakan begitu. Kalau memang tidak bisa dipertahankan, jalan yang terbaik adalah perceraian. Itu memang sudah terbiasa. Jadi dengan adanya itu mudah-mudahan nanti akan menjadikan solusi atau untuk mawas diri bahwa jebulane wong dewek kan ngrumati anak ataupun tidak ada yang dimintai musyawarah itu jebulannya rekasa. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti juga akan kembali lagi. Jadi kalau kita sudah terbiasa untuk bersama-sama, sudah terbiasa untuk ada temannya, sudah terbiasa untuk berdua kemana-mana, misalnya wong
melihat kalau suaminya atau istrinya ngorok saja kan kita alhamdulillah si anak sing ngorok nang jejere nyong gitu. Angger usoran anak sing ngorok malah nggih kelangan. Atau mungkin istrinya cerewet banget, alhamdulillah si anak sing cerewet mari nyong gitu. Tapi di sini nggak ada yang cerewet, dikasih seberapa pun alhamdulillah. 20.000 lah semenen tok dening batire pada THR jutaan kowe. Itu nggak perlu kita seperti itu. Jadi kita tidak perlu membanding-bandingkan keluarga kita masing-masing. Tadi yang istri soleha itu antara lain seperti itu. Ini ada beberapa hal, mungkin nanti ini kami tinggal saja untuk kalau ada yang butuh monggo. Yang pertama yang tadi itu udah auladuhu ibroron itu rumah tangganya itu penuh syukur. Yang kedua anak-anaknya itu zaujatuhu solihah, istrinya itu menjadi istri yang soleh. Yang ketiganya adalah auladuhu ibroron, anak-anaknya menjadi anak-anak yang ibroron, anak-anak yang patuh taat terhadap polse orang tuanya. Atau bahasa dikatakan bahwa anak-anak yang qurrata ayun, sedap dipandang mata. Jadi orangnya belilah bocah nang dindi nyenengaken ibadah baik, anaknya patuh dan orang tuanya juga menjadi bangga karena anak-anaknya taat kepada kedua orang tuanya. Yang selanjutnya adalah menjaga rahasia suami. Ini istri solehah kelanjutan dari yang lalu. Menjaga rahasia suami. Istri solehah tidak suka membeberkan keburukan dan kekurangan suami kepada orang lain. Demikian suami juga begitu. Suami yang soleh itu tidak akan membeberkan kejelekan istrinya kepada orang lain. Jadi masing-masing saling menutupi. Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang bisa menutup aib seseorang, terutama di dalam hal keluarga antara suami istri, pasti Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Jadi kalau ada kekurangan istri, kekurangan suami itu kita tutupi, kita rahasiakan, cukup diketahui oleh kita di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kecuali boleh kita membeberkan kalau untuk sesuatu yang dianggap penting, misalnya untuk bukti, untuk nun sewu untuk bukti di pengadilan itu boleh, ngomong saanane boleh, tapi kalau untuk orang lain tidak usah diberberakan. Biasanya kalau sudah diberitahu muni nyong bojone kayak oh ya pada bae, ya kaya kowe iku lho. Lah ya malah nyong pada bae kok bojoku pelit banget lho. Misalnya seperti itu. Atau suami mengatakan istri saya kayak oh pada baik gue lenjian gunane lunga-lunga bae ora pamitan misalnya. Lah itu tidak perlu seperti itu. Padahal seorang istri itu kalau pergi kemanapun itu harus izin suaminya. Wong sampai Rasulullah mengatakan izin suami itu kalau lagi puasa sunnah baik kudu izin anggar bapake nang dalem. Kalau suaminya di rumah itu tidak pergi-pergi dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang prima, ibu-ibu kalau mau puasa sunnah saja harus seizin suaminya. Tapi suami juga tidak harus mutlak istri itu seperti haknya dia mutlak, itu bukan seperti itu. Tapi suami juga harus menghargai bagaimana istri mau bekerja atau mau berbuat. Kalau perbuatannya itu memang positif, membawa kebaikan di dalam keluarga, itu boleh-boleh saja atau harus diperbolehkan.
kecuali kalau istrinya itu perginya atau sesuatunya itu tidak bertujuan yang mulia. Jadi kalau kita itu benar-benar menjaga saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, insya Allah rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang sakinah. Menjaga keburukan atau kejelekan suami istri. Yang ketiga itu penuh kasih sayang dan pemaaf. Rasulullah mengatakan bahwa orang yang memberikan, maukah aku beritahukan kepada kalian istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga, yaitu istri yang penuh kasih sayang, istri yang apabila suaminya itu marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya untuk meminta maaf. Angger sing kakunge lagi jengkel, ora malah melu jengkel. Biasanya lebih banyak ngendikan ibu apa bapak ngerek tukaran. Jujur mawon. Sampun ngakoni niki Bu. Pak nih, jujur saja biasanya itu lebih banyak ibu. Kalau yang lagi tukaran biasanya kakungnya lebih banyak pakai logika, pakai pikiran, pakai akal. Tapi kalau ibu itu lebih banyak pakai perasaan. Jadi lebih banyak ngomong itu biasa, tapi biasanya ngomongnya namung teng lambetok, mangke pun bar nggih pun boten nonton masalah malih, insya Allah seperti itu. Jadi kata Aisyah Dahlan itu, ibu-ibu itu saya katakan kemarin 7.000 bapak-bapak 7.000 kata, tapi kalau ibu-ibu sampai 20.000 kata satu hari itu. Jadi pancen akeh banget, lebih banyak ngomongnya daripada bapaknya, lebih banyak ibunya. Jadi untuk ngomong, untuk anu itu pinter. Tapi angger anak pengajian kontakon sinten sing badhe taken, pun paham sedoyo lah itu. Tapi kalau lagi ngendikan sama bapaknya itu kadang-kadang ngalai yang lain-lainnya. Penuh kasih sayang dan pemaaf. Pemaaf itu kalau kita berbuat salah langsung kita mohon maaf kepada suami, atau suami tidak usah gengsi mohon maaf kepada ibunya, kepada istrinya maksud saya. Jadi mau aku bentak ya Bu, aku njaluk ngapurane ya. Wonten sing kados niku Pak Bu. Kadang-kadang wonten. Kadang-kadang wonten sih wonten, cuma kan kayane mau aku njaluk ngapurane ya nyong mau bentak, nyong lagi kelalen misalnya. Itu kadang-kadang sok dilupakan. Padahal itu harus kita mohon maaf sesegera mungkin. Jangan sampai kita mohon maaf ngenteni mengko angger badak. Ya angger ngenteni badak tekan, angger mboten tekan kita masih punya dosa kepada suami atau kepada istri maupun kepada keluarga yang lain. Niki sing nyenengaken bapak niki. Melayani suami dengan baik. Melayani suami dengan baik. Bukan berarti kita harus nurut dalam semua tingkatan, dalam semua hal, tapi melayani suami dengan baik dalam hal-hal kita tidak dijerumuskan oleh suami kita. Jadi kalau memang tujuannya baik, seorang istri harus melayani dengan baik. Sampai ada hadis yang mengatakan angger sing kakunge lagi minta untuk sesuatu yang harus nurut, kalau tidak nanti akan dilaknat misalnya. Itu ada hadis yang mengatakan seperti sampai pagi dilaknat. Lah itu memang ada sebuah hadis yang seperti itu, tapi dalam hal-hal seorang suami juga menjadikan tokoh atau teladan bagi istrinya, bukan sembarang suami yang punya hak seperti itu.
Jadi bukan berarti mutlak istri itu harus takut atau harus taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diperintahkan oleh suaminya. Jadi harus ini dikatakan putri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah binti Muhammad dengan suaminya Ali bin Abi Thalib itu Siti Fatimah itu tangannya sampai lecet-lecet karena dia itu menggiling gandum atau membuat makanan orang-orang Arab itu yang dibuat roti yang bantal yang banyak itu, yang pernah ke sana mungkin sudah paham bahwa ada roti yang kelihatannya kalau kita melihat saja sudah wareg gitu loh. Nah itu makanan orang sana itu seperti itu, banyak yang dibuat roti sehingga lecet-lecet tangannya, sehingga datang pada Rasulullah SAW waktu Rasulullah berkunjung minta agar dia diberi pembantu atau dia minta agar diberi keringanan untuk mengurus rumah tangganya. Tapi Rasulullah SAW menjawab bahwa maukah aku tunjukkan pada kalian berdua yang lebih baik dari seorang pembantu. Apabila kalian ingin mendatangi tempat tidur, kalian baca Allahu Akbar 33 kali, Subhanallah, Alhamdulillah 33 kali. Ini lebih baik daripada seorang pembantu. Jadi kalau dituntunkan di sini bahwa kalau kita mau tidur, suami istri itu senantiasa berdoa. Berdoa nopo mawon, yang penting kita dijauhkan dari setan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan, dijauhkan dari malapetaka, dan anak-anak kita itu diberi anak-anak yang soleh solehah. Itu seorang ibu atau seorang bapak itu harus seperti itu. Monggo apapun yang diminta, apapun yang diucapkan oleh panjenengan dengan ikhlas, insya Allah, apalagi ini di bulan puasa, insya Allah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke berapa ini nanti ditulis sendiri ya, ini saya tinggal nanti. Yang selanjutnya, mempercantik diri sendiri untuk suaminya. Biasanya kebalik, angger arep lunga-lunga mering dindi dandane menor banget. Ngasih dintenteni bapak kawis tantin-tantin jane kaya ngapa? Metune malah medeni. Lah itu biasanya kebalik. Ibu-ibu di rumah itu senang pakai daster apa pakai baju yang bagus. Dasternya bae sing akeh jendelane. Kalau suaminya itu inginnya panjenengan pakai daster, bully atau kita pakai daster yang tercantik gitu loh. Yang lebih dari baju biasa. Aku dasternya sing biasa regane 40.000. Ki ana daster ku apik banget, suami saya seneng. Beli saja daster yang seperti itu. Nggak usah pakai baju yang cantik-cantik, yang bagus, yang kayak mau pesta, enggak. Tapi biasanya sekarang yang paling laris dasternya, karena ibu-ibu tidak pergi kemana-mana. Lah biasanya anggar nang omah serewat-serewot, tapi kalau mau pergi dandane luar biasa. Itu malah kebalik. Untuk orang lain kita memamerkan kondisi kita, tapi untuk suami kita menjalani apa adanya. Padahal kita tujuan berhias, tujuan kita pakaian, tujuan kita memakai sesuatu itu adalah untuk suami kita. Jadi suami kita tok ding ora suami. Jadi monggo kita biasakan bahwa kita pakai daster bolehlah, tapi ya jangan sampai daster yang sudah tidak pantas untuk dipakai, atau mungkin yang sudah angger ditakoni kepenak kok isis gitu loh. Atau mungkin apa ora ana daster kowe maning gunung toko ya pirang-pirang tapi aku seneng iki misalnya.
Lah itu bapak-bapaknya juga harus tahu bahwa ibunya arep tuku daster ora duwe duitnya, kayak duit bu 1 juta tuku daster siji. Lah ya itu nanti dasternya cantik banget, malah bapaknya nggak pergi-pergi gitu. Jadi kita berhias untuk suami, mempercantik diri untuk suami kita. Jadi kita boleh berhias diri, cuma jangan berlebih-lebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu adalah kawan setan. Oleh karena itu kita yang biasa-biasa saja, cuma penampilannya itu tidak terlalu mencolok, tidak melainkan dari yang lain. Jadi sama-sama dandan, tapi dandan yang menor, dandan yang tidak itu biasanya menjadi tidak baik. Yang selanjutnya tidak pemarah. Tidak pemarah itu ora jengkelan. Mari sapa-sapa dijengkeli merengut baik, atau mungkin agi merengut dewek, agi rumah tanggane ana masalah dewek, tapi sing dijengkeli wong se-RT. Lah mari sapa-sapa sewot, dewai apa-apa ora gelem misalnya. Tapi dewai apa-apa ya gelem ding, nggih. Angger dikirimi ya tetap gelem menerima, tapi kalau ini tidak pemarah, akhir atau apa aslinya itu dia tidak dikelihatkan, tapi dia kemana-mana walaupun dalam rumah tangganya lagi renteng, lagi ora bombong, lagi ora kepenak karo keluargane, tapi di dalam penampilan atau di dalam hal kita berhubungan dengan masyarakat tetap menjadi orang yang murah senyum, orang yang menyenangkan, orang yang kepenak dipandang mata, ora merengut baik, ora jengkelan, ora pemarah gitu. Kayak wong sing mau ngapa ya ditakoni kok mari nyong apa nyong salah apa ya, padahal lagi ada rumah tangganya lagi tidak baik misalnya. Jadi walaupun tidak baik di rumah tangganya, tapi kita ke luar itu harus kita tetap menampilkan sesuatu yang prima atau sesuatu yang tidak menjadikan orang lain curiga terhadap keluarga kita. Ini saya acak saja. Yang selanjutnya tidak cemburuan, ora cemburuan. Jadi sekarang banyak sekali ini ada hari raya, biasanya itu ada puasa ini buka bersama, ada reuni, ada reuni SD, TK mungkin ada nih, reuni TK, reuni pengajian, reuni apa saja, banyak sekali reuni sampai nggih. Lah ya reuni nang dindi ibune gunane reuni ora tau nang omah gitu. Rumah tangganya ditinggal, tinggal reuni di sana, ketemu dengan teman lawas ya. Dadine ciblok. Lah ya CLBK kan ciblok. Lah iya. Apa? Ciblok sih napa niku? Cinta lama bersemi kembali, maksudnya itu. Jadi terus reunian terus maring sing lanange iku mandan beda. Wong kae mau aku ketemu karo bekasku iki misalnya. Bekasku kok siki dadi wong gede, siki dadi wong lah jan aku kajuk banget misalnya gitu. Lah itu banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu, Bu. Karena adanya reuni-reuni yang tidak selektif. Tidak selektif artinya mana saja yang ada reuni kita ikut, dia diunggah, tapi tidak dengan suaminya. Suaminya melu rauli, ora susah lah, jadul misalnya. Misalnya kayak gitu lah ya. Harusnya kalau reuni itu bersama dengan suaminya atau bersama bapak-bapaknya bersama dengan istrinya, supaya dikenalkan. Sejelek apapun istri mesti ada baiknya, mesti yang mendorong suami itu menjadi orang yang sukses.
Itu bukan di belakangnya, tapi di sampingnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kalau orang sukses itu di belakangnya mesti ada seorang wanita yang mendorong dia itu menjadi sukses. Bukan di belakangnya, tapi di sampingnya. Jadi jangan keliru mengatakan di belakangnya ada, bukan di belakangnya. Kalau saya katakan di sampingnya. Nang jejere iku anak sing gunane ngelus-lus lah, ngelus-lus seneng temen ya, ngelus-lus. Nah ya, itu jadi ada seorang saya baca di tanya jawab agama itu, ada seorang yang mengajukan cerai karena adanya SMS. Ada orang yang punya perusahaan yang gede, terus dia punya peternakan yang banyak, terus dia punya kelapa sawit dan segala macamnya, terus ada pembantunya itu ngomong, "Mas, kapan pulang? Ini Nunung sakit," gitu loh. Lah terus dibaca oleh istrinya, "Aduh, Nunung berarti bojoku duwe pacar liyane atau dua istri keberapa? Jangan-jangan saya istri kedua atau ketiga." Lah terus saya mau Mas itu ada SMS suruh pulang, Nunung sakit gitu. Oh iya, aduh, terus suaminya kayak lemes banget lah, kayak lemes banget. Bareng malah ontrog-ontrogan kan, aku harus ikut. Kamu kalau di sana nanti kamu tidak bisa hidup karena rumah saya itu jauh sekali dari kota, berpuluh-puluh kilometer di tempat di hutan gitu loh. Akhirnya dengan memaksa dia ikut sampai kayak ya aku tuh ketemu karo Nunung gitu loh. Terus akhirnya ke sana terus yang ditemui itu mertuanya, "Pak, saya kesini dengan suami itu karena belum pernah diajak ke sana. Terus saya kesini dengan suami karena katanya Nunung sakit." Nunung, "Iya, itu dipelihara dari kecil, dari umur 1 tahun itu enggak ada roba-roba, sudah diminumi obat segala macam. Jebulane Nunung kue jenengan sapi." Lah ya Allah ya Robbi ya Karim, saking tresnane itu daranine jenengane Nunung. Sapine itu sapinya namanya sapi Jokowi karena pernah dulu itu dipesan oleh Jokowi karena yang 1 ton beratnya gitu loh. Akhirnya kan udrik-udrik kan, walah jebulane wis atine lara banget, wis miris, wis segala jebulane dijenengi Nunung. Lah ya kayak bocah sih, kayak wong kayak cantik banget. Suaminya itu waktu mendengar ngomong dikabari Nunung sakit itu kayak terus ngelembrak gitu loh, terus kayak iya dia itu merasa, soalnya kalau sapinya itu cemburuan kalau ada orang perempuan yang mendekati dia sedang dengan sapinya gerong-gerong ronta-ronta itu Bu. Jadi sapinya itu tahu bahwa jadi cemburuannya itu memang sampai ke situ itu loh. Akhirnya betul saya ingin mencoba terus domongin sing lanang, "Aja merek aku ya, ngger aku lagi karo Nunung," gitu loh. Terus dia nerobos saja ke tempat sapi itu. Benar, dia meronta-ronta, ukur unung saja dia bisa mengendalikan diri. Akhirnya suruh pergi oleh suaminya itu untuk masuk ke tempat yang lain itu supaya tidak dicemburui. Jadi itu betul-betul sapinya itu betul-betul cemburu pada perempuan yang lain. Itu sapi satu-satunya mungkin sapi-sapi. Saya membaca itu juga mandan guyu, mandan iya pora, tapi temenan, tapi ini betul-betul terjadi seperti itu. Jadi wis atine lara, wis merinding. Makanya kalau Rasulullah mengatakan kalau ada suatu kaum yang mengabarkan sesuatu kepada kamu sekalian, fatabayanu, hendaklah kamu sekalian itu cross check, hendaknya kamu sekalian itu mengecek dulu kebenarannya, jangan ijik-ijik perang jebulannya sapi gitu loh maksudnya. Nah itu seperti itu, monggo di dalam hal kita kecemburuan boleh saja kita cemburu, banyak sekali yang akibatnya menjadikan fatal karena
di dalam rumah tangganya itu hasil SMS saja bisa menjadikan rumah tangga berantakan, padahal itu belum tentu ada benarnya. Jadi di kita masing-masing saling menjaga, mudah-mudahan di dalam kita berumah tangga walaupun yang sudah tua, walaupun yang masih umur jagung, rumah tangganya semuanya akan jadi baik dengan kita mawas diri seorang istri itu harus bagaimana, atau seorang suami juga harus bagaimana. Yang satu lagi nih, dapat memberikan ketenangan itu dalam surat Ar-Rum yang ibu-ibu hafal semuanya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah telah menjadikan kamu sekalian berpasang-pasangan artinya suami istri, laki-laki perempuan, min nafsi wahidah, dari jenis kamu, bukan dari jenis setan. Atau mungkin ada yang LGBT itu yang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu marak sekali sekarang. Tapi di dalam ayat ini dikatakan anfalakolakum min anfusikum azwajan, pasangan artinya bukan gembok tapi gembok sama kunci. Jadi ada gemboknya, ada kuncinya. Kalau gemboknya banyak tapi tidak ada kuncinya, tidak bisa membuka. Oleh karena itu di dalam sini dikatakan litas kunu, agar kamu sekalian dengan berumah tangga itu akan menjadi tenang, akan menjadi tentram, sing maune penghasilane ora genah ila antong bae, walaupun penghasilannya berjuta-juta tapi orangnya tandane merga ora duwe bojo. Oleh karena itu, tapi kalau setelah punya istri, insya Allah akan memberikan fadilahnya atau akan memberikan karunia-Nya untuk mencukupkan. Walaupun kecil, tapi kalau tidak ada rentang ruwet rumah tangga, insya Allah akan menjadi barokah. Oleh karena itu, monggo ibu-ibu sekalian yang di dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu mawaddah warohmah, dengan berjalannya waktu insya Allah rumah tangga kita itu akan senantiasa mawaddah, saling cinta, warohmah, saling menyayangi. Kalau cinta itu konotasinya kepada biologis maksudnya anggar si pada tini ayune, si pada tini gagae cinta, tapi anggar wis ora ayu maning, wis ora gagah maning, abang ditendang, atau mungkin istrinya yang dikembalikan kepada orang tuanya. Itu banyak sekali seperti itu, tapi saya yakin semakin hari semakin kita jalani perjalanan di dalam kehidupan rumah tangga ini, insya Allah semua yang ada di sini akan semakin mawaddah rahmah, dan putra-putranya menjadi auladuhu ibroron, keluarganya menjadi keluarga yang menyenangkan, qurrata ayun, selalu sedap dipandang mata, dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang barokah, bermanfaat walaupun sedikit tapi insya Allah cukup. Jadi Allah menjanjikan bahwa orang yang berumah tangga, orang yang menikah itu adalah sudah melaksanakan separuh dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mangsyarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hendaklah kamu sekalian, wahai para pemuda-pemudi yang belum menikah, hendaklah menikah apabila kamu sudah mampu. Mampu itu secara fisik, secara mental, secara psikologis itu sudah mampu melaksanakan pernikahan. Oleh karena itu, bagi ibu-ibu yang masih punya gadis atau masih punya ponakan, masih punya saudara yang masih lenggan dan dia sudah pantas menikah, maka
usahakan dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan baik yang di sini mungkin ada, mudah-mudahan cepat dapat jodoh, yang punya panjenengan semua yang belum punya putra mudah-mudahan cepat punya putra, dan yang keluarga-keluarga kita yang belum punya jodoh, monggo mudah-mudahan Allah segera memberikan jodoh pada kita sekalian, supaya seperti apa yang tercantum di dalam firman Allah di dalam surat Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi untuk kita semuanya jangan sampai karena saya kan anaknya perempuan, angger ngunggah-unggahi ya ora patut, nggak usah seperti itu. Wong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja memberikan contoh teladan bahwa yang melamar Rasulullah itu Siti Khadijah, bukan Rasulullah. Jadi perempuan juga boleh nakok-nakokna ya boleh lah gitu loh. Orang merasa lawang wadon masa kon ngunggah-unggahi kan nggih, istilahnya apa nggih? Angger sing wadon sing anu napa ngunggah-unggahi napa mboten? Oh nggih. Lah ya enggak apa-apa. Jadi sekarang ada biro jodoh. Jadi biro jodoh itu berusaha untuk menjodohkan mereka-mereka yang belum punya pasangan. Nanti ada laki-laki yang mendaftar juga, misalnya itu nanti ada grupnya di pengajian, nanti ketemunya di situ, sehingga tidak akan meleset apa yang menjadi pilihan mereka karena sama-sama di dalam majelis taklim, ataupun paling tidak itu orang yang kita jodohkan itu orang yang kufu atau orang yang setara ataupun sepaham dengan agama kita masing-masing. Dari kami cukup sekian, pas lebih 5 menit, mudah-mudahan menjadi bonus bagi kita. Saya mohon maaf karena lebih nggih, nyuwun pangapunten, mohon maaf atas kesalahan kami apabila di dalam saya menyampaikan hal-hal yang kaitannya dengan rumah tangga maupun yang lain-lain, banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Mohon maaf. Sekali lagi kita berjumpa, mudah-mudahan kita menangi hari raya, kita menangi, kita bersyukur sehingga akhirnya kita akan kembali kepada fitrah kita masing-masing dengan dosa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.